Selamat datang di channel Cerita Ikan Hias. Pada channel YouTube ini kita akan berbagi dan sharing tentang ikan hias. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, bisa bantu tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Halo sobat Cerita Ikan Hias. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan ketika baru membeli ikan mas koki baru. Oke, ini untuk ikan mas kokinya ya. Pertama tentunya kita sediakan air. Air yang kita sediakan ini fungsinya untuk dilakukan proses aklimasi dan karantina ikan mas koki barunya. Langsung saja ini saya lakukan proses aklimasi ya untuk ikan mas kokinya. Cara melakukan proses aklimasi itu adalah dengan memasukkan ikan mas koki baru beserta kantongnya langsung ke dalam air. Alasan ikan mas koki baru tidak boleh digabung langsung ke akuarium utama adalah karena kita tidak tahu ya ikan mas koki baru itu sehat atau tidak. Dan jika ikan mas kokinya ternyata sakit, maka ikan mas koki yang ada di akuarium utama kita juga akan ikut sakit. Untuk meminimalisir hal tersebut, makanya kita lakukan yang namanya proses karantina, oke? Dan ini setelah 15 menit saya lakukan proses aklimasi. Sekarang saya akan memasukkan ikan ke wadah karantina. Namun sebelum masukkan ada beberapa barang ya yang akan saya letakkan di dalam air karantina ini ya. Dan saya gunakan garam ikan ya. Garam ikan yang saya gunakan kurang lebih 1 sendok makan untuk proses karantina ini. Dan selanjutnya saya menggunakan permanganat kalikus atau PK ya. Cara pakainya tinggal dikocok, dikarenakan saya menggunakan PK cair dengan dosis 3 liter air 1 tetes gitu. Ya, jadi dikarenakan bak ini kurang lebih wadahnya ya, kurang lebih 16 liter. Jadi saya hanya gunakan 6 tetes saja ya, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kelebihan 1 tetes gak apa-apa ya. Nah, jadi untuk penggunaan PK ini mau merek apapun tidak masalah, yang penting penggunaannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke, kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya. Dan kita tambahkan aerator supaya ikan tidak kehabisan oksigen selama proses karantina. Oke, aerator yang saya gunakan adalah aerator ACDC. Jadi meskipun saya tinggal dan kondisinya mati lampu, maka ikan yang di wadah karantina ini akan tetap aman ya. Nah, dan setelah saya sediakan barang-barang, dan ini saya akan membuka bungkusan ikan mas koki barunya. Sebentar ya teman-teman, untuk ikatannya ini terlalu keras ya. Oke, sudah terbuka ya. Jadi sebelum dimasukkannya kita tambahkan air dulu. Tambahkan air dulu supaya sedikit demi sedikit ya, supaya ikan terbiasa ya dengan parameter air yang ada di tempat kita. Oke, ini supaya ikan yang dikarantina itu lebih cepat adaptasi ya. Masukkan sedikit demi sedikit selama kurang lebih 10 menit saja sudah cukup. Dan kurang lebih ini sudah 10 menit ya. Kenapa air yang ada di bungkusan ikan mas kokinya ini tidak saya gunakan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk airnya sudah sangat berkabut gitu, sudah sangat kotor gitu ya. Nah, dan sekarang kita hanya akan memindahkan ikan mas kokinya ke dalam wadah karantina. Jadi cara pindahkannya ya, kita angkat pelan-pelan, oke, ikan mas kokinya ya. Ini ya ikan mas kokinya teman-teman ya. Nah, ya. Ini kita letakkan di wadah karantina, oke. Dan setelah itu karantina saya lakukan kurang lebih selama 48 jam ya teman-teman. 2 hari karantinanya. Jadi setelah ikan di bak karantina, dan langkah selanjutnya adalah kita cek kondisi fisik dari ikan mas koki yang baru saja kita beli. Dan cara ceknya adalah kita lihat dulu ya ikan mas kokinya, apakah ada busuk insang atau enggak. Cara mengetahui busuk insang atau tidak kita lihat daripada insang ya, insang mas kokinya itu ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita lihat warnanya memudar atau enggak. Untuk ikan mas koki ini ya, warna insangnya masih fresh ya, masih merah muda fresh ya. Dan kedua adalah kita cek ya, apakah badan ikannya ada terdapat kutu ataupun parasit, oke? Nah, cara melihatnya jika ada kutu atau parasit biasanya dia ada
semacam ya ada yang bulat atau semacam jarum ya, kutu jarum ya, lengket di badan ikan mas kokinya. Untuk ikan mas koki ini sebenarnya oke ya, cuma ada sedikit permasalahannya adalah pada bagian ekornya. Pada bagian ekornya sedikit sobek. Namun ini biasanya sebentar saja sih sembuhnya. Oke. Nah, ya. Jadi itu saja yang harus kita perhatikan ya ketika baru membeli ikan mas koki baru. Dan yang paling penting adalah proses karantina ya. Ini yang paling penting. Dan selama proses karantina ini ikan mas koki tidak kita kasih makan. Jadi tidak kasih makan 2 hari sih sebenarnya tidak masalah ya, aman-aman saja. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton.